Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, antara lain saya sendiri, Yulianus Sebor, ya. Kemudian samping saya ada Pak Timotius Amri, itu guru PJOK, dan satu lagi adalah Ibu Ceti, ya, yang cantik, itu guru matematika. Baik, jadi diseminasi pemahaman penerapan pengalaman ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh CGP, di mana tugas ini adalah bukan tugas wajib yang harus dilaksanakan, di mana aksi nyata merupakan tugas kolaborasi dari materi-materi yang dipelajari dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 sampai 1.4 kalau nggak salah ya Pak. Iya. Jadi dari semua rangkuman ini akan dijadikan sebuah aksi nyata yang nantinya bisa diterapkan langsung di sekolah kita, dan ternyata materi yang dipelajari dari budaya positif bukan saja hanya bisa diterapkan di dunia pendidikan sebagai guru dan murid, tetapi juga ternyata di bidang lain, di bidang sarana prasarana, relasi antara tim dengan tim kerjanya, kemudian pimpinan dengan guru dan karyawan, guru dan murid, itu adalah sebuah relasi yang ternyata sama, dan ilmu ini bisa digunakan di dalam administrasi atau manajemen kerja, gitu ya. Jadi budaya positif adalah budaya yang memang bisa diterapkan di dalam aspek kerja antara pimpinan dan tim. Jadi bukan antara pimpinan dan bawah, tetapi pimpinan dan tim, karena sama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sebagai pembuka dari kami itu, kami persilakan kepada Pak Timo untuk mempresentasikan dari diseminasi budaya positif ini. Baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu. Semangat? Masih semangat? Kita gini aja Bapak Ibu, kita buka, kita bahu temannya disentuh. Semangat ya? Oke, semangat ya. Oke, saling menyemangati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan presentasi ini, kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi satu, kita lakukan dengan bahagia, makanya kita awali dengan senyum. Setuju? Nah, senyum. Ada masukan lain lagi teman-teman? Ada masukan lain? Saat sesi boleh minum, betul kata Pak Rainer. Saat sesi boleh minum, boleh makan juga Bapak Ibu ya. Kemudian kalau bertanya silahkan angkat tangan terlebih dahulu atau memberikan masukan. Ya, baik. Izinkan saya Timotius Amri untuk menyampaikan tentang apa sih itu budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Artinya, di sini kita sebagai guru melakukan segala sesuatu, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang pada prinsipnya bukan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk berpihak dan mendukung proses pembelajaran yang mendukung keberlanjutan pembelajaran peserta didik kita di sekolah, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai staf, baik kita sebagai karyawan. Nah, jadi budaya positif ini kita lakukan bersama-sama, bukan hanya satu elemen, jadi semua elemen yang ada di sekolah tersebut. Kemudian bagaimana sih cara pelaksanaan budaya positif itu? Budaya positif ini dilaksanakan dengan paradigma baru kita sebagai tenaga pendidik. Kita ini tenaga pendidik semua. Paradigma baru itu seperti apa Bapak Ibu? Paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi katanya. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi, lanjut Bu. Oke. Nah, ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang diberikan kepada siswa berdasarkan prinsip sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.
Nah, diferensiasi itu berarti misalnya di kegiatan prakarya, anaknya lebih suka menggambar dengan cara digital, silakan. Atau di pelajaran prakarya tersebut, anak-anak lebih suka dengan cara manual, silakan. Namun tetap ada batasan-batasannya. Anak diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, ada batasan, ada penilaian, tapi mereka ada kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Kira-kira seperti itu, berdiferensiasi. Ya, ini juga cocok kita terapkan bukan hanya di sekolah, tapi buat anak-anak juga di rumah jika kita selaku orang tua. Nah, jadi apa itu budaya positif? Nah, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Saya pikir ini juga sesuai dengan moto kita ya, moto sekolah kita, cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah konsep dasar budaya positif yang menjadi dasar kami juga untuk melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu semua. Dalam konsep ini Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan bukan untuk menggurui, tapi kita belajar bersama. Lanjut Bu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Artinya anak-anak melakukannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat, sesuai dengan karakter mereka untuk melakukan segala sesuatu. Namun tetap ada batasannya. Nanti apakah aturan atau keinginan kelas nanti akan ada di materi berikutnya. Lanjut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini disampaikan oleh William Glasser ya. Ilusi tentang kontrol murid. Kadang-kadang ilusi ini adalah sesuatu pemikiran yang keliru. Nah, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik murid itu, kamu salah ini segala macam. Nggak apa-apa Pak, dilakukan itu. Ini adalah untuk menguatkan karakter dia agar dia mentalnya semakin kuat. Ternyata kalau berdasarkan teori kontrol ini, itu adalah hal yang keliru. Kemudian, ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, kadang-kadang sebagai orang dewasa ini melihat anak-anak kita, kadang-kadang kita ini terlalu memaksakan sesuatu. Harus gini, harus gitu, harus gini. Tapi kita tidak melihat kebutuhan siswa tersebut. Maunya sepertinya apa? Masalahnya seperti apa? Kadang-kadang kita ke arah sudah menghakimi. Tapi yang paling benar menurut teori kontrol adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya kita melakukan pendekatan secara persuasif, mendalami apa sebenarnya yang terjadi dengan siswa tersebut. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, stimulus respon ini boleh kita katakan adalah kebiasaan kita yang selama ini kita lakukan, termasuk saya. Nah, stimulus respon keseharian saya biasanya realistis kebutuhan peserta didik itu sama. Kita menganggap kebutuhan peserta didik itu sama. Padahal yang sebenarnya adalah setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh saja main basket, ya Pak ya. Misalnya dengan tipe seorang playmaker, dengan tipe seorang yang bertahan defense, mungkin kebutuhannya berbeda untuk porsi latihannya. Mungkin, ya. Kadang-kadang saya tuh kesalahan saya juga di dunia olahraga pernah saya lakukan. Ternyata dia adalah seorang pemain voli, cocoknya jadi setter. Tapi saya paksakan dia juga porsi latihannya harus seperti seorang libero. Nah ini kadang-kadang kita ini anak itu kita lihat semua siswa itu kebutuhannya sama. Namun pada kenyataannya menurut teori kontrol adalah peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, tapi yang realistis menurut teori kontrol adalah orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita sering belum Bu? Ya, nah ini adalah stimulus respon, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya keliru yang harus kita rubah, yang menjadi dasar kita untuk menyampaikan diseminasi ini atau menjadi teori kontrol yang lebih baik sebagai peran kita sebagai seorang guru. Kita lewati dulu. Oke, kita mulai satu. Materi yang kita sampaikan di sini adalah tentang disiplin positif.
Bapak Ibu, disiplin positif itu apa ya? Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini adalah nilai-nilai universal yang ada pada diri kita. Misalnya rasa empati, rasa tanggung jawab, kasih sayang, penghormatan, kepedulian, kesederhanaan, dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai universal. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman. Saya kadang-kadang gini Bapak Ibu, di penerapan saya di kelas, kamu pimpin pemanasan ya, atau pemanasan dengan serius ya. Kalau kamu melakukan pemanasan dengan serius, nanti nilainya saya tambah. Nah, ternyata itu salah Bapak Ibu. Dan itu kadang-kadang ya betul, siswa pada saat itu iya dapat tambahan nilai siswanya kan. Anak-anak nanti bantu Pak Guru ya angkat ini, nanti saya ajak kamu minum di kantin. Ada reward yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi sebenarnya anak itu sudah melakukan disiplin Bapak Ibu. Sudah melakukan disiplin. Namun, disiplin yang dimaksud di situ adalah keliru. Saya juga tidak berani mengatakannya salah 100%. Namun keliru. Karena apa? Disiplin yang tumbuh itu dari pengaruh eksternal, dari luar. Yang dimau menurut teori kontrol ini adalah disiplin itu muncul dari dirinya sendiri. Karena motivasi dirinya sendiri. Misalnya, anak melihat sampah, dengan sadar dia ambil sampah itu dibuangnya tanpa ada motivasi apapun, tapi itu berdasarkan dari internal dia, ya, dari pemikiran dia, kesadaran dia sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya reward, tanpa adanya hukuman. Nah, disiplin itu muncul tanpa beban ataupun paksaan dari yang lain. Artinya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini disiplin positif. Bedanya dengan, lanjut Bu, bedanya disiplin positif dengan disiplin, lanjut Bu, dengan disiplin tradisional adalah, lanjut Bu. Nah, ini ya. Disiplin positif dengan disiplin tradisional yang sudah kita lakukan ini adalah ini muncul dari kesadaran diri sendiri kalau disiplin positif. Tapi kalau disiplin tradisional biasanya muncul karena adanya pengaruh dari luar, misalnya menghukum atau reward. Ini disiplin positif yang mau kita terapkan di sekolah kita. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Bu Ceti. Terima kasih untuk penyampaian yang disampaikan oleh Pak Timo. Masih semangat ya Bapak Ibu ya untuk mendengarkannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau ice breaking dulu boleh? Nah, ice breakingnya, misalnya kalau saya bilang ibu-ibu, nah ibu-ibu nanti senyum, berarti bapak-bapaknya cemberut gitu. Nanti kalau saya bilang bapak-bapak, berarti bapak-bapaknya senyum, ibu-ibunya cemberut. Ah, kita tes dulu ya. Bapak-bapak, berarti bapak-bapaknya senyum, ibu-ibunya cemberut gitu. Ibu-ibu, ya bapaknya cemberut. Oke, bapak-bapak, iya, ibu-ibu, oke, beri tepuk tangan ya. Ya, kita akan lanjut ke slide berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari situ dikatakan bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sama seperti misalnya kita berjuang gitu ya untuk keluarga kita. Berarti kita punya kebutuhan dasar untuk keluarga kita. Bagaimana kita harus berjuang untuk keluarga kita, untuk anak kita gitu. Bagaimana mereka masa depannya kita perjuangkan gitu ya. Ternyata sebenarnya selain itu menjadi tujuan
hidup kita juga harus memiliki kebutuhan-kebutuhan yang memang secara khusus harus kita penuhi, sehingga itulah yang mendasari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita bisa lihat bertahan hidup. Bagaimana kondisi kita harus bekerja, itu adalah situasi mana kita belajar untuk bertahan hidup gitu ya. Karena dalam bertahan hidup kita memiliki yang namanya rasa lapar, rasa haus, sehingga kita butuh proses untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya manusia diharapkan bisa bekerja keras ya, supaya kebutuhan ini bisa dapat kita penuhi. Terus yang kedua, yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalnya ada yang suka bilang teman, baper nih, baper. Sebenarnya nggak baper temannya, tapi memang dia punya kebutuhan dasar untuk disayangi, untuk diterima, gitu ya. Karena memang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau teman-teman yang kadang mungkin sensitif, atau mungkin dia mudah untuk menangis, atau mudah untuk marah, itu sebenarnya situasi di mana dia butuh untuk diterima, gitu ya, untuk disayangi. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar, bukan sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki, tapi justru memang itulah hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya mereka diminta yang namanya berbagi ya. Kita suka diajar sama orang tua kita, yuk berbagi sama saudara kita kalau ada sesuatu. Lalu kalau kita di kelas, waktu sekolah, yuk belajar berbagi. Dan kami pun sebagai guru diharapkan bisa memberikan contoh kepada siswa untuk berbagi. Oh, itu ternyata adalah contoh di mana kebutuhan dasar manusia itu bisa dipenuhi, yaitu terkait kasih sayang dan diterima. Lalu bagaimana juga dalam suatu kelompok, walaupun kita tidak kenal tapi ada teman yang saling kenal, yuk kita saling gitu ya, saling menerima teman kita, saling untuk memberi ruang untuk dia merasa diterima. Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Lalu yang ketiga itu adalah tentang penguasaan. Di mana penguasaan itu ada kondisi di mana manusia tuh ingin diakui gitu ya. Kalau dalam masa-masa remaja ya, kadang keakuan kita sangat tinggi. Tapi ternyata itu memang adalah kebutuhan dasar. Di mana setiap manusia itu pengen lihat keberadaannya. Di mana dia pengen tahu, pengen orang tuh lihat, oh saya nih ada di sini. Saya memang ada di sini, ada di circle ini, ada di komunitas ini loh, bersama dengan teman-teman sekalian. Ternyata itu bukan karena sekedar egosentris ya, tapi ternyata memang ada kebutuhan yang pengen diakui. Khususnya kayak bapak-bapak ya, kalau kepala rumah tangga kan pengen tuh diakui oleh istri kan ya. Setidaknya tuh biarlah kelihatan kalau saya ini kan kepala keluarga ya. Nah, istri juga pengen diakui, biar kelihatan juga dia adalah ibu yang mengasihi, ibu yang selalu mengurus keluarganya. Nah, ternyata seorang murid juga demikian. Ada posisi di mana dia juga pengen diakui. Nah, dari sini kami belajar bahwa ternyata diakui itu termasuk salah satu kebutuhan dasar, di mana mereka pengen dilihat keberadaannya, pengen diakui bahwa dia tuh hadir di tengah-tengah kita semua. Bukan hanya sekedar pengen diakui egonya tinggi, tidak, tapi diakui yang secara positif, pengen diketahui gitu keberadaannya. Lalu di sisi lain, sebagai manusia, kebutuhan dasar manusia juga ada keinginan untuk didengar, untuk berprestasi, dan juga keinginan untuk dianggap memimpin. Ternyata itu adalah memang muncul dari sisi dasar manusia. Setiap manusia memang memiliki itu. Gitu. Jadi kami pun semakin menyadari, oh iya ya, ternyata ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya sekedar karakter-karakter yang orang tertentu aja punya, tapi ternyata kita semua manusia punya keinginan itu. Karena apa? Karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya yang keempat, tentang kebutuhan dasar kebebasan, di mana manusia ini pengen yang namanya mandiri ya. Biasa kalau anak-anak remaja tuh kan, aku nih mau mandiri gitu ya. Tapi kan orang tua suka kayak protektif ya sama anak-anak gitu ya. Nah, kita pun juga kadang jika sudah berposisi di sebagai guru, pengennya tuh anaknya mandiri. Tapi ada masa dimana juga kita protektif, takut anaknya jatuh, takut kenapa-kenapa. Tapi di sisi lain anak tuh katanya, saya nih pengen ekspresif bu, karena saya pengen mandiri. Nah, ternyata tuh keinginan-keinginan situ tuh ternyata memang kebutuhan mereka.
pengen yang namanya mandiri, sehingga mereka bisa memunculkan yang namanya kemandirian dalam memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dimana di situ sebenarnya muncullah yang namanya kreativitas dalam kemandirian yang kita berikan kepada seorang siswa, gitu. Dan sebagai orang tua pun, ketika menganggap memang anak ini harapannya mandiri, tapi kami juga berharap dalam kemandiriannya dia bisa belajar untuk bertanggung jawab. Disitulah yang namanya penguasaan diri, sehingga kita tahu ketika dia mandiri, dia pun tahu arah kemandiriannya kemana. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah tentang kesenangan. Dimana kesenangan itu rasa senang, seperti bermain, humor, antusiasme, atau tertawa, atau yang namanya sering orang sebut healing. Kita butuh healing loh, gitu kan. Karena apa? Karena memang yang namanya komitnya habis ya. Yang ini ya. Oke. Jadi yang namanya kesenangan tuh memang kebutuhan dasar manusia. Makanya liburan tuh memang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, bentuk liburan itu yang berbeda kan. Ada yang mungkin liburannya di rumah saja, mager, istirahat, beres-beres. Nah, kalau ibu-ibu tuh lebih bagus kalau liburan kayaknya beres-beres rumah tuh udah sesuatu kesenangan yang luar biasa ya. Lihat rumah bersih, rapi, itu udah kesenangan yang luar biasa. Nah, kalau bapak-bapak tuh kesenangannya apa kira-kira? Bisa rumah, apa Pak? Nonton ya? Nonton. Istrinya nggak usah cerewet aja udah kesenangan yang luar biasa ya. Nggak usah diisi apa-apa ya Pak ya. Padahal sebenarnya kan ada sesuatu yang juga kan, ibunya buta apa, bapaknya buta apa, masing-masing lah ya. Kita punya kesenangan. Nah, biasanya kalau kesenangan anak-anak tuh kan bermain ya. Apalagi anak-anak remaja senangnya main, jalan-jalan, liburan. Ternyata setelah kita telusuri, hal ini merupakan kebutuhan dasar ya dari manusia. Jadi ketika kami belajar tentang bagian ini, kami menyadari bahwa ini bukan hanya sesuatu yang ingin-ingin saja atau suka-suka saja, tapi ternyata hal ini memang ada di dalam diri setiap manusia. Ternyata memang ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan dasar mana manusia itu memang harus belajar untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Lalu bagaimana mereka juga harus belajar tentang penguasaan, tentang kebebasan, dan juga kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang memang dimiliki oleh seluruh manusia. Lalu bagaimana nih ketika kita dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia ini dan bagaimana caranya? Nah, di slide berikutnya adalah, nah, setiap manusia memiliki yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah salah satu motivasi yang dimiliki oleh manusia, di mana mereka bisa saja kan memiliki motivasi untuk supaya tidak dapat hukuman. Nah, anak-anak kan biasa gitu ya, melakukan sesuatu supaya tidak dihukum, atau mereka ingin melakukan sesuatu supaya dapat penghargaan, supaya dapat imbalan, atau di sisi lain mereka melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang dihargai atau pengen menjadi orang yang dipercaya. Nah, ini adalah motivasi yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia dan mungkin berbeda-beda, bisa sama, bisa juga berbeda-beda. Nah, ternyata ada juga nih hal-hal yang bisa menjadi penunjang kenapa motivasi ini muncul. Yang pertama adalah motivasi yang nama eksternal. Motivasi eksternal ini muncul karena apa? Karena mungkin kondisi di mana mereka itu harus menghindari yang namanya hukuman. Jika misalnya mereka melakukan sesuatu, mereka akan dihukum. Makanya ada motivasi di mana muncul, supaya saya tidak dihukum, berarti saya harus berbuat sesuatu yang memang baik, atau sesuatu yang tidak melanggar, atau sesuatu yang memang sesuai dengan peraturannya. Nah, ada juga hal di mana, supaya saya bisa mendapatkan imbalan atau dapat penghargaan orang lain, yuk saya nih harus berjuang menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu adalah sebenarnya motivasi eksternal yang muncul dari lingkungan luar ya, di luar dari diri kita. Karena kita pengen sesuatu dilihat orang, atau pengen sesuatu dihargai, atau dari sisi mana kita supaya tidak dihukum. Berarti kan ada rasa malu ya. Jadi itu muncul karena motivasi eksternal. Nah, di sisi lain ada juga yang namanya motivasi internal.
Dimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dimana dia tuh menghindari hukuman dan pemberian berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi ada namanya motivasi internal tuh memang karena dirinya sendiri ya. Dipersilakan makan dan minum, Bu. Ya, terima kasih. Jadi tuh ada orang yang sebenarnya dia nggak terlalu mikirin orang lain, tapi memang disiplin untuk diri sendiri, disiplin untuk memang supaya diri ini bisa disiplin tanpa harus peduli dengan apa kata orang gitu ya. Dimana dia menjaga kebersihan pun memang karena diri sendiri, menyadari bahwa nilai-nilai kebersihan itu penting. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia yang bisa bisa muncul dari luar dan juga bisa muncul dari dirinya sendiri tanpa harus mendapatkan penghargaan, tanpa harus takut dihukum. Nah, itulah sebenarnya hal-hal yang saya lihat, oh ya itu juga ada nih di dalam diri saya, di dalam diri murid-murid saya gitu. Karena ketika misalnya saya minta mereka untuk menjawab pertanyaan kan, bisa muncul mereka mau jawab karena misalnya biar dipuji teman gitu kan. Bisa juga dia menjawab biar motivasinya mungkin karena biar dipuji oleh gurunya gitu. Atau dia pengen dapat poin, atau dia pengen dapat hadiah. Nah, itu motivasi yang eksternal yang muncul dari diri siswa ternyata ya. Tapi ada juga siswa yang memang mau jawab tuh karena dia memang pengen jawab. Nah, itu yang namanya motivasi intrinsik, internal gitu ya. Dimana motivasi itu muncul tanpa alasan apapun selain dia menyadari bahwa nilai-nilai itu penting untuk dia miliki. Ternyata secara tidak salah saya memikirkan selama ini saya melakukan sesuatu motivasinya apa ya? Apakah eksternal atau internal? Karena ternyata dari sini juga kami belajar untuk melihat motivasi siswa kami gitu ya. Ketika dia boleh aktif, kira-kira tujuannya apa ya? Kemudian ketika dia boleh menjawab pertanyaan, tujuannya apa ya? Nah, lalu di slide berikutnya muncullah yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menjawab yang tadi, kebutuhan dasar manusia dan juga motivasi. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau biasanya kita di sekolah ya dari kecil diajar nih, anak-anak ini adalah peraturan kelas kita gitu ya. Jadi di situ peraturan itu yang buat ibu guru, bapak guru, dan anak-anak bagiannya menuruti ya. Tapi keyakinan kelas ini justru adalah di mana keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini muncul adalah dengan kesepakatan kita. Seperti tadi Pak Timo bertanya, Bapak Ibu kira-kira kalau kita mengikuti diseminasi ini boleh makan dan minum nggak? Boleh, gitu kan Bapak Ibu tanya. Berarti itu kita sepakat. Bukan berarti biasanya kan kalau kita buat Bapak Ibu dilarang makan dan minum, itu kan peraturan ya. Tapi kalau ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu kita boleh makan sama minum? Boleh. Tapi bisa nggak yang lain jawab tidak? Bisa juga. Jadi artinya kita sepakat, boleh atau enggak. Nah, itu yang disebut namanya keyakinan kelas. Jadi keputusannya bukan hanya keputusan dari saya saja atau dari satu pihak, tapi itu keputusannya bersama-sama. Jadi kita secara bersama-sama meyakini bahwa ketika kita melakukan pembelajaran atau melakukan aktivitas, kita boleh makan, kita boleh minum, dan kita sepakat gitu. Nah, itu yang tadi bisa memunculkan yang namanya motivasi internal. Oh, ternyata ketika saya melakukan ini memang karena kesepakatan dari diri saya, bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya ingin dipuji. Nah, ini juga salah satu hal yang baik yang kami pelajari dari modul ini, sehingga kami bisa belajar untuk bisa melihat bagaimana anak-anak ini melakukannya tuh dengan baik. Sama seperti saya ketika di kelas, di pembelajaran sebelum masuk materi, saya bertanya sama siswa, nah anak-anak, apa keyakinan kelas kita hari ini? Nah, siswa jawab, boleh ke toilet Bu, gitu. Tapi harus izin. Ada juga yang menjawab, boleh minum. Ada yang menjawab, jika bertanya, boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan yang muncul dari siswa sendiri. Sehingga dia sadar, bukan karena peraturan yang kita buat, tapi dia sadar karena memang dia menyadari hal itu dibutuhkan.
Dan itu kami sepakati bersama. Sepakatkah anak-anak kalau dalam pembelajaran kamu boleh minum? Peran sebagai pembuat merasa siswa ini bersalah di dalam setiap apa yang dia lakukan. Mungkin boleh minta pendapat dari Bu Clara ya? Bu Clara ya? Bu Clara. Silakan Bu Clara. Apa yang Ibu pahami kira-kira dengan bahasa pembuat merasa bersalah? Jadi peran guru yang membuat siswa merasa bersalah. Apa yang jadi gambaran Ibu? Ada siswa yang namanya di pembelajaran ini lain-lain Iya. pelajaran yang harusnya mengerjakan tugas. Jadi orang menjadi siswa ini untuk mengerjakan ini karena ini memang tugas mereka. Jadi kalau mereka main-main itu tidak mendapatkan apa-apa. Kita memberi pengertian sih Pak, kalau misalnya ini salah seperti itu. Baik, ya apa yang dijelaskan Ibu tadi benar ya. Boleh beri tepuk tangan menurut pendapat Ibu. Jadi peran guru ya, posisi kontrol seorang guru yang membuat merasa bersalah, di mana guru ini biasanya memberikan sebuah statement, siswa itu merasa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Jadi guru lebih pada mengatakan bahwa jika kamu melakukan ini, maka kamu melakukan sebuah kesalahan. Apa yang seperti Ibu katakan tadi. Kemudian posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Ya, jadi guru juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Mungkin Bu Email ini yang punya anak ya, mungkin seperti apa gambaran kalau seumpama Ibu Email sebagai pendidik, bagaimana Bu Email memposisikan diri sebagai teman dengan siswanya? Itu menurut Bu Email seperti apa? Menurut saya sebagai orang tua, saya memposisikan anak saya ini, saya mengajarkan anak saya, kamu melakukan ini, ya kamu mendapatkan yang mudah kamu lakukan dengan cara saya sebagai orang tuanya dengan cara ini loh caranya. Iya. Tapi di situ saya bukan membiarkan dia sendiri melakukannya. Saya langsung turun ikut dia melakukan sesuatu Bersama dia ya. ya. Jadi ini loh caranya. Jadi nanti kalau udah mau melakukan kayak gini, hasilnya kayak gini. Nah di situ dia tidak merasa bahwa saya kan tidak tahu caranya. Tanpa saya dampingi, dia tidak tahu caranya. Tapi karena di situ saya terjun langsung untuk mendampingi dia dan mengajarkan dengan cara-cara yang sebagai orang tua yang akan mendapatkan hasil yang baik. Iya. Dan untuk kita sebagai orang tua menjadikan anak itu bukan sesuatu yang saya orang tua kamu harus hidup kayak gini. Tapi tidak. Untuk anak zaman sekarang tidak bisa dilakukan itu. Kita bawa dia, kita ajak dia ngobrol, kita kasih tahu ini, gini loh, caranya yang kayak gini. Nah, di situ dia merasa, aku aman. Aku ceritain dengan orang tua saya sebagai, misalnya dicerita masalah, tapi dia tetapi orang tuanya, biasanya anak-anak itu banyak suka cerita dengan teman, bukan dengan orang tuanya. Jadi, zaman sekarang kita harus memposisikan kita sebagai orang tua menganggap anak kita temankan, anak kita merasa nyaman dengan keberadaan kita sebagai orang tua. Itu bukan peraturan yang Mengikat. menakutkan bagi Ya, mereka. mengikat gitu ya. Itu aja sih. Oke, baik. Ya, luar biasa ya penjelasan Bu Email. Jadi, apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi adalah betul-betul penerapan dari bagaimana peran seorang guru di dalam kontrol siswanya sebagai teman. Yang kita pahami, biasanya antara teman itu saling terbuka ya kan? Dia bisa memberikan masukan itu dengan leluasa ya. Kedua, biasanya peran kalau dia sebagai teman itu biasanya
ketersinggungan itu agak kurang. Dia tidak merasa diadili, dia tidak merasa diajari dan lain sebagainya. Peran seorang guru ya sebagai kontrolnya sebagai teman, dia bisa memberikan nasihat, bisa memberikan arahan kepada temannya seperti tadi. Kalau nggak ngerti diajarin, seperti itu. Jadi peran seorang guru atau kontrol seorang guru berfungsi sebagai teman adalah bagaimana seorang guru di dalam aktivitasnya di kelas maupun di luar kelas itu bisa menjadikan bisa memberikan contoh teladan baik dari perkataan maupun perbuatannya. Kemudian kalau si murid tadi mengalami kesulitan, dia langsung turun langsung kepada siswa tersebut untuk bisa mengatasi masalah seperti yang dikatakan Bu Imir. Kenapa? Karena peran sebagai teman ini akan lebih mudah diterima gayanya oleh siswa tersebut. Jadi salah satu fungsi guru sebagai teman ini juga bagian dari kontrol guru. Kemudian ada juga posisi kontrol guru itu seorang pemantau. Jadi seorang pemantau itu mengamati. Biasanya ada standar, ya, ada aturan-aturan atau kesepakatan kelas. Seorang guru itu bisa melakukan pemantauan apakah seorang siswa ini melakukan kesalahan dan terhadap keyakinan-keyakinan yang diperbuat atau yang dilakukan. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, mungkin saya minta pendapat Pak Paris ini. Sebagai manajer dalam benak Pak Paris itu seperti apa? Kalau menurut saya ya, posisi kontrol orang itu sebagai manajer itu sebetulnya guru seperti dalam kerja kelompok, guru menentukan sebuah kelompok yang lalu memberikan tugas membimbing, mengatur, atau membantu kelompoknya. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Pak Paris ya. Tuh ya, jadi kita melihat bahwa coba Bu Ceti dibuka yang sebagai manajer. Mengapa saya lebih fokus di posisi kontrol guru sebagai manajer? Karena diharapkan bahwa seorang pendidik di dalam aktivitasnya mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, itu seyogyanya adalah berperan sebagai manajer. Oke. Kenapa? Karena di sini dia berperan sebagai orang yang bisa memperbaiki kesalahan anak. Jadi dia bisa mengarahkan, dia bisa menasehati, mungkin dengan menegur, ya. Itu adalah bagian dari tugas seorang manajer. Intinya bahwa seorang manajer adalah mengarahkan siswa pada arah yang benar. Jadi dia bukan hanya berperan sebagai penghukum saja, tetapi dia juga mengajarkan bahwa kalau ada kesalahan dia akan memberitahu. Tetapi pada saat siswa itu melakukan kesalahan, tentunya dia bisa juga memaparkan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Kalau dia lakukan terus, apa dampaknya ke depan. Sehingga peran seorang manajer ini adalah peran kontrol guru yang ideal dimiliki oleh seorang pendidik di dalam tugasnya mengajar. Ya, baik. Segitiga restitusi ini intinya adalah bagaimana tahapan yang perlu dilakukan seorang pendidik di dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi pada siswa. Intinya di situ. Jadi segitiga itu adalah ada 3 tahapan yang harus dipahami oleh seorang pendidik di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang biasanya kita temui di lapangan, dan peran kita sebagai manajer ini biasanya menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah tindakan validasi yang salah. Tindakan validasi yang salah ini pemahaman begini. Seorang guru pada saat dia mau mengatasi sebuah masalah yang ada pada siswa, dia tidak langsung pada intinya, tapi dia misalnya bisa menanyakan apa kabar kamu, ya. Kemudian bagaimana kabar keluargamu, bagaimana situasi kamu belajar, bagaimana hubunganmu dengan teman. Jadi bagaimana kita menstabilkan
kondisi si anak pada saat dipanggil tidak merasa bersalah dulu, itu intinya. Ya, sehingga pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh seorang guru atau yang dinyatakan seorang guru pada saat memanggil seorang siswa adalah dia menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, tidak membuat anak ini merasa bersalah. Itu dia tindakan memvalidasi namanya, ya. Kemudian tindakan yang kedua yaitu menanyakan tentang keyakinan. Ya, menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan ini adalah biasanya di dalam sebuah kelas, tadi sudah kita jelaskan Bu Ceti ya, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu agak beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya lebih pada satu arah. Siswa tidak boleh mencontek. Ya kan? Siswa tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan, bisa seperti itu. Gurunya yang buat. Ada peraturan itu satu arah. Kamu harus lakukan ini. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan di mana kalau kita lakukan ini, maka apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan menjadi sanksinya? Itu adalah hasil keputusan bersama atau hasil diskusi bersama. Jadi apa yang menjadi sanksi bukan merupakan hukuman, tetapi itu merupakan bentuk jika kita melakukan keyakinan itu kita melanggar, maka kita akan mendapatkan tindakan yang juga kita sepakati bersama. Kita tanyakan dulu, apa kira-kira yang kamu langgar? Setelah itu, menurut kamu apakah yang kamu lakukan ini melanggar tidak keyakinan kelas kita? Jika kamu melanggar, apakah kamu merasa itu salah atau benar? Tentunya dia akan melakukan pembelaan atau memberikan alasan mengapa saya melakukan kesalahan itu. Biasa seperti itu kan di lapangan. Kemudian posisi pada saat menanyakan keyakinan adalah di mana guru juga tetap menyatakan bahwa apa yang kamu lakukan salah. Salah, tetapi dalam artian guru menjelaskan bahwa kita melihat kesalahan itu dari sisi nilai-nilai apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu begini, misalnya kamu tidak menghargai dia bisanya gini. Artinya kita lebih pada nilai, tetapi si anak lalu bisa merasa bahwa oh ya benar, apa yang saya lakukan itu ternyata salah. Jadi kita tuh kayak memperbaiki pemahaman si anak tadi, sehingga dia tidak lagi mau mengulang. Jadi menanyakan keyakinan ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan guru untuk memberi bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, tetapi si anak menyadari kesalahan itu dan dia harapkan tidak melakukan lagi, kan dia oh ternyata yang saya lakukan ini salah. Itu tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini saya nggak lupa nih definisi apa itu. Oke, jadi menstabilkan identitas ini adalah sebuah prinsip membuat kesalahan atau bagian proses pembelajaran. Artinya gini, siswa setelah kita beritahu bahwa ini kesalahan, dia akan membuat bahwa ini adalah sebuah pelajaran hidup dia gitu, dan dia merasa bahwa tidak akan melakukan kesalahan itu lagi dan dia akan memperbaiki. Jadi bagaimana peran kita untuk bisa membuat siswa itu memperbaiki kesalahan itu dengan cara minta maaf dan lain sebagainya, sehingga sebuah kasus itu dapat diselesaikan, tidak membuat si anak merasa bersalah, tetapi si anak mendapatkan sesuatu bahwa apa yang ia lakukan salah, dia tahu itu salah dan dia akan memperbaiki kesalahan itu sehingga tidak melakukan lagi. Itulah yang dilakukan kontrol guru seorang manajer dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Saya rasa mungkin seperti itu penjelasan dari kami, ya. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Ebor ya. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan mencoba menyimpulkan beberapa hal yang sudah kita terapkan tadi. Kita sampaikan tadi ya. Kami berharap diseminasi ini sebenarnya yang menjadi sasaran kita adalah siswa kita. Dengan materi-materi ini kita bisa menerapkannya dan memahami apa sebenarnya kebutuhan siswa tersebut berdasarkan teori kontrol. Nah, tadi yang pertama adalah bagaimana disiplin positif. Jadi disiplin positif itu
harapan kita adalah motivasinya muncul dari diri sendiri, bukan karena ada dorongan-dorongan tertentu yang sifatnya untuk mencari pujian dan sebagainya, tapi betul-betul dari kesadaran diri sendiri. Kemudian ada yang kedua mengenai siswa kita berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia, kita juga harus memahami bahwa siswa itu memerlukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu adalah menunjukkan mereka mau bertahan hidup, mereka ingin mendapatkan kasih sayang atau diakui, kemudian mereka mau menunjukkan bahwa dirinya ingin menjadi penguasa, kemudian mereka mau menunjukkan adanya kebebasan yang mereka inginkan, dan yang ketiga adalah terakhir kesenangan yang mereka mau. Nah, ini harus kita pahami dari karakter-karakter siswa tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia tadi sama disampaikan, berharap motivasi itu adalah muncul dari diri kita sendiri. Kemudian setelah itu bagaimana posisi kontrol. Kita sebagai guru diharapkan di sini yang paling ideal itu diharapkan menurut teori kontrol adalah posisi guru itu sebagai manajer. Kenapa manajer? Manajer itu mempunyai pendekatan-pendekatan yang harusnya lebih terstruktur, lebih halus kepada bawahannya. Yang menjadi bawahan siapa? Siswa. Harapan kita, pendekatan kita kepada siswa adalah sebagai manajer. Ya, memang menghukum pemantau juga diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Oke, terakhir menjadi yang ditawarkan di sini bagaimana penanganan siswa adalah melalui penerapan segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh saudara kita Pak Ebor tadi. Yang mana penerapan segitiga restitusi ini adalah upaya memperbaiki tindakan yang salah berdasarkan kesadaran diri sendiri dari siswa. Mereka tidak merasa dihukum, mereka tidak merasa disanksi, namun itu adalah muncul dari kesadaran mereka untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri. Demikian hasil diseminasi dan hasil kolaborasi kami bertiga, Pak Ebor ya. Bu Jadi, terima kasih banyak. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kami berikan ruang kepada rekan-rekan dan akan dimotori oleh moderator kita, Pak Ebor. Silakan Pak Ebor. Baik, terima kasih Pak Timo. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita ya mengenai materi budaya positif, kontrol posisi seorang guru, kemudian ada penanganan siswa bermasalah. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan yang belum jelas, kami persilahkan buat Bapak Ibu untuk memberikan pernyataan, masukan atau pertanyaan-pertanyaan. Waktunya dipersilahkan. Pak Renar, silakan Pak. Masih semangat Pak? Bu Clara, ada pertanyaan? Silakan Bu. Ya, Pak Geri silakan. Silakan Pak Geri. Oke. Baik, saya Geri. Yang mau ditanyakan, saya pernah menjumpai satu anak di mana yang saya perhatikan itu anak itu kebanyakan diam, gitu ya. Saya tanya masalahnya, melakukan pendekatan, tanya ada masalah apa, kesulitankah dalam pembelajaran atau pertemanan atau di dalam rumah tangga atau di rumah tangga atau dalam keluarga maksudnya. Itu apa kesulitannya gitu ya yang dia hadapi gitu kan. Saya melakukan pendekatan sampai tanya yang hal dasar gitu kan, tinggal di mana, berapa saudara, atau kesukaan dia apa gitu kan. Mungkin kalau misalnya saya tanya dengan kesukaan dia itu apa, saya bisa melakukan pendekatan gitu ya, maksud tujuannya. Tetapi setelah melakukan itu pun anak itu tetap diam gitu, nggak mau jawab yang terlalu bagaimana, nggak mau terbuka gitu. Nah dari itu baiknya pendekatan apa yang kita dapat lakukan ke anak tersebut? Baik. Jadi usaha yang sudah dilakukan yaitu bertanya hal hobi dan sebagainya, tetapi si anak tetap belum bisa terbuka gitu. Belum bisa terbuka. Silakan Bu Devi atau Pak Timo yang bisa memberikan jawaban terkait dengan materi penanganan kasus. Solusi apa yang bisa kita lakukan apabila si anak tidak bisa memberikan terbuka walaupun kita sudah berusaha untuk bertanya hal apa yang ia alami gitu ya. Baik, dipersilakan siapa yang akan menjawab? Boleh. Terima kasih Pak Geri untuk pertanyaannya ya.
Nah, bagaimana caranya supaya anak bisa terbuka ya Pak ya, bercerita tentang tentang masalah yang dialami, dengan kondisi kita sudah berusaha sebenarnya. Nah, kalau menurut saya kita coba lihat dulu kebutuhan dasarnya tadi. Apakah dia sedang dalam kondisi bertahan hidup gitu, atau dia ada rasa sebenarnya ingin diterima. Nah, kadang ada pribadi ya yang tidak mudah untuk bicara, tapi dia cukup merasakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Karena kadang ada masa di mana orang itu hanya butuh untuk didengar, hanya butuh untuk ditemenin gitu ya, ditemani. Tidak perlu untuk bicara banyak. Ada ya orang yang seperti itu gitu. Hanya untuk duduk diam bersama aja, nggak ngomong apa-apa, nggak bicara apa-apa, tapi yang penting dia punya temen. Gitu. Ada kadang orang yang seperti itu. Tapi ada juga pribadi yang ngobrol sampai dia puas gitu ya, ngomong gitu. Habis itu udah selesai, nggak perlu direspon. Tapi ada juga pribadi yang ingin diberikan respon, ingin diberikan solusi pada masalahnya. Nah, saya rasa coba Bapak nanti telusuri dulu dia pribadi yang mana. Apakah dia pribadi yang hanya butuh untuk ditemani? Apakah dia juga butuh didengar atau dia butuh diberi solusi? Kadang kita merasa yang ini benar, tapi belum tentu juga sesuai dengan kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Gitu. Demikian Pak dari saya. Terima kasih. Bapak mau tambahkan? Baik, jadi apa yang dijelaskan Bu Ceti tadi memang perlu kita memahami kebutuhan dasar dari manusia, karena biasanya sebuah masalah yang dialami oleh seorang siswa itu tidak lari dari kondisi keluarga dan pergaulan dia sehari-hari. Tentunya setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing, sehingga perlu diketahui kebutuhan dasar dia seperti apa yang dikatakan Bu Ceti. Dan jika dikaitkan dengan penanganan sebuah masalah menggunakan konsep segitiga restitusi, bahwa mungkin tahapan yang bisa kita lakukan adalah dengan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi artinya memvalidasi itu adalah kita mencari hal-hal yang ia sukai, seperti yang dikatakan Pak Geri tadi, kemudian bercerita yang bukan bermaksudnya adalah masuk ke tema masalahnya. Jadi kita hal-hal yang membuat dia berbicara dulu, dia merasa nyaman, bagaimana kita membuat dia merasa bahwa kita ini teman yang cocok untuk dia bisa curhat. Jadi jangan dulu masuk ke materi masalahnya. Jadi hal-hal yang bercerita tentang mungkin pengalaman kita sebagai teman bicaranya, bisa kemarin saya memancing kan gini-gini, sehingga memunculkan rasa nyaman dulu. Itu yang dilakukan dalam tahapan validasi, betul Pak Bu Ceti? Validasi tindakannya salah. Jadi validasi tindakan salah adalah membuat sebuah kondisi stabil dulu. Nah, distabilkan dulu kondisinya. Pada saat kondisi dia sudah masuk, itulah saya tuh ngalami masalah begini-begini. Disitulah kita baru masuk pada kondisi yang kedua. Jadi pada tahapan menanyakan kondisi. Ya, menanyakan kondisi. Jadi seperti itu. Jadi tahapannya itu tidak boleh tidak masuk ke materi atau masuk ke permasalahan, tetapi kita buat stabil dulu kondisinya, sehingga dia merasa kita ini teman yang cocok untuk berbicara. Mungkin itu teman dari saya, mungkin dari Pak Timo. Ya, Pak Geri, setelah saya belajar ini ya tentang teori kontrol ini, saya gini Pak, saya pikir dulu kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, dan apa lagi ya, sandang, pangan, dan kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder gitu kan. Ternyata kalau dari sisi psikologis, ternyata itu tadi ada kebutuhan manusia itu bermacam-macam ya, seperti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ternyata itu juga saya alami. Kadang-kadang saya tuh memerlukan pengakuan loh gitu kan. Kadang-kadang saya tuh memerlukan kasih sayang. Tindakan saya ini dengan cara-cara seperti ini. Saya mengalami itu sebagai anak bungsu dulu kan. Anak laki-laki sendiri jauh dari orang tua. Jadi kalau saya pulang kampung itu mulailah saya bertingkah seperti ini. Nah, kakak-kakak saya ini nggak ngerti. Oh, ini si anak nakal sudah pulang kampung nih, gitu kan gitu. Tapi ibu saya tuh paham betul bahwa dia ini anak laki-laki yang jarang pulang ke rumah, tapi kebutuhannya ini sebenarnya. Nah, di situ
Ternyata saya juga dalam konsep ini juga terus belajar. Oh, saya harus memahami kebutuhan dasar si siswa tersebut. Saya harus pelajari dulu. Ternyata itu. Saya kadang-kadang kalau siswa ini, contoh siswa tak pakai atribut. Kamu tak pakai atribut Ahok. Saya namanya Ahok kan. Kamu saya hukum ya. Besok kamu pungut sampah langsung. Saya tidak bertanya anak ini, kenapa kamu tidak pakai atribut? Kan kadang-kadang kita ini langsung, wah ini anak ini, kamu salah gitu. Ini yang benar loh. Kadang-kadang udah Pak, saya dasar kamu, kamunya yang malas gitu kan. Saya sudah menghakimi dulu. Ternyata itu menurut teori kontrol ini yang harus kita luruskan. Begitu juga dengan kasus anak diam tadi. Memang perlu kita dalami dulu Pak. Dalami. Memang ini kasusnya hal-hal seperti itu tidak mudah. Tentu kalaupun misalnya kita masih dalam tahapan-tahapan demi tahapan sudah kita lakukan, mungkin kita juga bisa berkoordinasi dengan bagian kesiswaan di sekolah kita ya, termasuk guru konseling gitu. Begitu Pak Giri ya. Oke, terima kasih. Tapi boleh kita mendengar masukan dari Bapak Ibu, mungkin ada solusi sehingga kita bisa kaitkan bahwa apa yang kita pelajari tadi bisa berfungsi juga gitu ya, jadi bisa kita terapkan. Mungkin ada yang bisa memberikan saran, mungkin Bu Ayang. Boleh, silakan Bu. Silakan Bu Ayang. Satu. Kami sih bukannya siswa gitu ya, tapi kebanyakan kami mendengar keluhan, ya termasuk anak-anak kami lah gitu. Ketika Bapak Ibu gurunya mengajar di kelas, nah, selesai pelajaran, Bapak Ibu gurunya kan bertanya, anak-anak sudah mengerti, ya anak-anak mau bertanya. Nanti ketika anak ini bertanya, Bu, saya belum mengerti di yang Bagian nomor sekian gitu. Loh, tadi waktu Ibu menjelaskan kamu kemana? Itu jadi gurunya ini berbalik bertanya kepada anaknya. Anaknya kan belum paham, tentulah dia bertanya. Tetapi gurunya kembali bertanya kepada anaknya. Loh, tadi waktu Ibu guru atau Pak guru menjelaskan kamu kemana? Kok enggak mengerti begitu? Padahal mereka yang membuka suruh bertanya. Ketika anak-anak bertanya, Bapak Ibu gurunya malah berbalik bertanya kepada si anak. Itu saja sih. Kasihan sih anak-anak, kadang dia butuh itu penjelasan gitu. Ya. Baik. Jadi di sini kita bisa melihat tadi dikatakan Bu Ayang ini adalah fenomena yang biasanya memang sering terjadi ya. Karena mungkin seorang guru belum memahami posisi kontrol jadi seorang guru. Jadi sudah kita jelaskan ya, posisi kontrol seorang guru itu biasanya bisa menjadi seorang penghukum. Itu masing-masing guru itu punya karakter Bu ya. Kemudian bisa membuat merasa bersalah, dan dalam kondisi ini kalau kita lihat dari posisi kontrol adalah guru ini berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Di mana dia mengatakan bahwa pada saat saya menjelaskan kok kamu belum paham, jadi kamu lakukan apa tadi? Jadi dia merasa dirinya bersalah gitu siswa itu. Seorang guru ini merasa dirinya sudah jelaskan, tetapi pada saat anak itu mungkin belum paham karena tadi dijelaskan bahwa peserta didik itu mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Artinya dari tingkat pemahaman sebuah konsep bisa beda-beda karena hobi atau apa yang menjadi keinginan dia itu bisa beda-beda. Nah, pada saat posisi seperti itu di sini sudah jelas ada dikatakan bahwa guru terkadang juga bisa melakukan atau menggunakan posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau kita lihat dari posisi kontrol ini, hal ini memang agak berdampak negatif. Makanya yang standar posisi yang kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Jadi dalam hal ini makanya kita mau melihat yang sudah kita lakukan, kemudian kita berbagi praktik baiknya. Nah, salah satu untuk meminimalisir hal-hal terjadi seperti itu, makanya dalam konsep kurikulum merdeka ini adalah ditekankan guru itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah,
pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana pembelajaran yang dilakukan dan dirancang berdasarkan tingkat kebutuhan siswa, berdasarkan tingkat kemampuan siswa sebenarnya. Nah, kemungkinan saja anak yang disebutkan tadi, Bu, anak itu adalah tipe anak yang kemampuannya adalah di bagian mendengar. Apa sih namanya tuh? Audio. Audio ya. Karena anak-anak itu ada yang audio, ada yang visual, melihat, kinestetik, ada yang bergerak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya gurunya nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bergaya diferensiasi, mungkin kebutuhan anak itu juga bisa tercukupi. Karena ada juga anak itu kalau memang kemampuan audionya terbatas, biasanya akan, Bu Mary, ini apa Bu Mary? Nanya lagi, dia lagi, Bu Regina, apalagi dia lagi. Tapi ada sisi lebih anak itu. Sebenarnya anak itu punya kemampuan kinestetik. Nah, kita arahkan dia ke, nah nanti tidak menutup kemungkinan di kelas itu, Bu, terkesan anaknya, kalau dulu kan yang tradisional, yang lama, dia mendengarkan guru gitu, berpusat pada guru. Nanti pembelajaran itu akan berpusat pada siswa. Sepertinya ada anak yang mengamati gambar, ada anak yang mendengarkan audio, ada anak-anak yang menonton TV misalnya dalam kelas itu. Jadi jangan heran nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi, banyak kegiatan, dan terkesan ribut, namun anak-anak melakukan suatu tujuan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa oleh guru. Saya yakin kalau itu dilaksanakan, pasti akan meminimalisir hal-hal seperti itu. Demikian. Terima kasih. Baik, kalau dilihat dari jadwalnya kita sudah selesai. Tadi pemaparan Pak Ibu, jadi mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Jadi untuk sesi ini ya, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 ini selesai sampai di sini. Mudah-mudahan hasil ini akan berdampak bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasama tim Pak Timo, Bu Ceti, dan saya sendiri ya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman ya yang hadir dalam kegiatan kami pada pagi hari ini. Dengan doa ya. Kita akan menutup kegiatan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini boleh kami hadiri dan boleh dilaksanakan dengan baik, dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kegiatan ini. Kami akan mengakhirinya dan kami akan melanjutkan aktivitas kami lainnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.